Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gerombolan pesilat di Lamongan menyerang warga dan mengakibatkan 3 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Polisi meringkus ratusan pesilat bersama barang bukti senjata tajam. Keributan antara warga dan pesilat terjadi di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng. Ratusan pesilat yang berkonvoi menyerang 3 orang warga Sukodadi dan menyebabkan ketiganya terluka akibat sabetan senjata tajam. Menurut saksi mata, gerombolan pesilat berkonvoi dari arah Kecamatan Karanggeneng menuju Kecamatan Sukodadi. Entah sebab apa, para pesilat kemudian menyerang 3 orang dengan senjata tajam. Setelah itu, konvoi pesilat bergerak ke arah Kecamatan Sukodadi. Tak hanya menyerang warga, gerombolan pesilat juga membuat ulah di Desa Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, dan Desa Banjarbaru, Kecamatan Karanggeneng, hingga mengakibatkan warga marah lalu terlibat tawuran. Terganggu Pak dengan adanya ini Pak? Sangat terganggu. Terganggunya gimana Pak? Yang meresahkan masyarakat memang ada kemungkinan seperti ada kendaraan berjalan terus sabetan, kadang-kadang ngawur bawa senjata. Itu tadi ada yang disabet Pak? Itu kurang tahu. Oh gitu Pak ya. Takut Pak ya warga sekitar Pak ya? Takut. Takutnya gimana Pak? Ya seperti itu yang sebelumnya ada sabetan senjata tajam. Polisi kemudian bertindak tegas dengan membubarkan konvoi dan membawa ratusan pesilat beserta motornya ke Mapolres Lamongan. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang dibawa pesilat. Polisi masih memeriksa para saksi untuk mengetahui secara pasti penyebab pembacokan 3 orang warga yang kini dirawat di puskesmas terdekat. Sapari Randowijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, rumah anggota TNI di Magetan dibobol maling, sejumlah perhiasan dan uang tunai jutaan rupiah raib. Setelah 3 pekan buron, 2 pelaku dibekuk polisi di rumahnya masing-masing. Kedua pencuri berinisial SW berusia 33 tahun serta EJ berusia 20 tahun masuk daftar buronan polisi. Keduanya warga Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. 2 tersangka dibekuk setelah 3 pekan diburu usai membobol rumah seorang anggota TNI di Kecamatan Sukomoro, Magetan. Pencurian terjadi 3 Februari lalu. Saat itu rumah kosong karena ditinggal korban mengantar anak sekolah. Saat pulang, korban kaget karena rumah sudah diacak-acak. Perhiasan dan uang tunai 25 juta raib digondol pelaku. Iya, kosong. Ditinggal ke mana Bu? Ngantar anak sekolah pagi, habis itu pulangnya sore. Oh, itu pelaku tuh bisa masuk ke dalam kamar tuh melalui mana Bu? Nyongkel jendela. Oh, jendela depan itu ya. Jadi modusnya dia sedikit random, para pelaku ini random, satu masuk ke dalam, kalau mungkin dikira ada penghuninya dia akan pura-pura tanya. Tapi jika dalam rentang waktu sekian lama nggak ada penghuni yang muncul, linggisnya keluar, dia akan membuka melalui jendela pintu. Seorang pelaku SW adalah residivis kasus serupa yang sudah 3 kali masuk penjara. Polisi menyita sejumlah perhiasan emas curian yang belum sempat dijual dan uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, pohon beringin raksasa berdiameter 5 meter di Mojokerto tumbang menimpa warung hingga porak-poranda. Batang pohon berusia ratusan tahun tersebut juga melintang hingga menutup akses jalan. Pohon beringin raksasa berdiameter 5 meter di kawasan jalur wisata Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tumbang Rabu pagi. Batang pohon berusia ratusan tahun tersebut melintang hingga menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa, namun sebuah warung makan yang berada tepat di bawah pohon porak-poranda. Barang dagangan dan perabotan di dalam warung hancur. Diduga tumbangnya pohon beringin akibat tanah yang labil usai hujan deras. Selain itu, akar pohon sudah lapuk karena dimakan usia dan tak kuat menahan beban pohon. Pohon bisa dikatakan beringin juga bulu. Diameternya berapa ini Pak? Kurang lebih itu 500-an lah. Iya Pak. Pak ini apa penyebabnya Pak? Kok sampai tumbang? Penyebabnya mungkin kemarin itu tadi malam itu hujan nggak berhenti. Oh terus campur angin nggak?
ada anginnya sedikit, cuma hujannya sangat deras. Ini menimpa warung Pak ya? Menimpa warung. Berapa Pak? Satu ya Pak? Ada korban Pak? Tidak ada. Ini sampai nutup akses jalan juga Pak ya ke wisata? Nutup akses jalan ya? Ya jalan nih. Ini jalan kemana sih Pak? Arah Trawas Ngoro. Oh, wisata Trawas Ngoro nggih. Petugas gabungan dibantu warga masih berupaya mengevakuasi batang pohon agar akses jalan bisa dilewati. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, akibat mahal dan sulitnya mendapatkan beras membuat sebagian warga di Ngawi harus memutar otak untuk memenuhi asupan makanan pokok sehari-hari. Salah satunya dengan mencampur beras dengan ketela kering atau gaplek. Salah satu warga yang mengolah gaplek adalah Sulastri, perempuan berusia 55 tahun, warga desa Gandong, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Sejak 1 bulan terakhir, setiap pagi dia menumbuk ketela kering atau gaplek. Setelah lembut, gaplek itu dicampur beras lalu dimasak. Sulastri sengaja mencampur beras dengan gaplek agar ia bisa menghemat penggunaan beras, apalagi saat ini harga beras terus melambung di pasaran. 1 kilogram beras yang biasanya cukup 2 hari kini bisa sampai 4 hari. Apalagi ketela yang didapat hasil dari kebunnya sendiri. Setiap harinya saya itu pakai beras sedikit-sedikit, nanti ditambah sama gaplek. Perbandingannya gimana Bu? Perbandingannya kalau sekilo seperempat itu kalau nggak ada gapleknya itu jadi 2 hari, nanti kalau ada gapleknya bisa juga 4 hari. Bisa 4 hari ya Bu ya? Iya. Memang beras ini juga udah lama Bu, mahal Bu? Iya, memangnya beras mahal sekali. Campuran beras dan gaplek ini bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari bagi Sulastri dan sejumlah warga lainnya di tengah mahalnya harga beras. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi dengan saudara, kuliner unik perpaduan Indonesia dan Jepang kini hadir di Surabaya. Kudapan yang diberi nama sego bungkus Jepang memadukan masakan khas negara matahari terbit dibungkus daun pisang. Nah, seperti apa kenikmatannya saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Dengan mengusung perpaduan Jepang dan Indonesia, sego bungkus Jepang ini buka di kawasan Dharma Wangsa, Surabaya. Kuliner ini tengah digemari di Surabaya. Kuliner sego bungkus Jepang ini juga beraneka macam, seperti ayam yakiniku, daging sapi lada hitam, daging sapi original, ayam kari, hingga telur omega. Selain rasanya yang enak, penyajiannya juga unik. Dibungkus dengan daun pisang. Tadi nasi ayam yakiniku sama daging yakiniku. Kalau untuk soal rasa gimana Pak? Oh, rasanya enak banget. Tadi tuh unik juga, dibungkus pakai bungkus nasi gitu, tapi isinya itu Jepangan gitu, jadi enak banget. Harganya juga murah. Harga jual sego bungkus Jepang ini mulai Rp15.000 hingga Rp35.000 per porsinya, tergantung lauk yang dipesan. Mengangkat namanya sego bungkus Jepang itu kita memakai daun pisang sama bungkusan seperti nasi bungkus, sama kita terdapat lomboknya. Kalau orang Jepang kan tidak ada lombok ya, ini kita pakai cabai, ada sambelnya. Kalau orang yang suka pedas, kalau enggak bisa request tidak pedas. Untuk menu best seller kita ayam sendiri itu, untuk yang nggak pedas itu ayam keju, ayam original, ayam yakiniku. Untuk yang suka kari itu agak pedas sedikit. Nah, untuk menu best seller kita sapi itu sapi original sama sapi yakiniku. Selain menyediakan menu sego bungkus Jepang, di tempat ini juga menyiapkan menu khusus, yaitu nasi diet dengan porsi yang lebih sedikit. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.